Untuk lepengan ini merupakan plat besi ya. Plat besi ini nanti digunakan untuk sebagai stop cor atau penahan dari beton yang kita akan corkan. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hari ini saya kembali mengajak Anda menjelajahi proyek tanggul NCICD di Ancol Barat, Jakarta Utara. Lokasi proyek ini persis berada di belakang pabrik kaca Asahi Mas. Saat saya menjelajahi proyek tanggul NCICD ini, saya didampingi oleh Mas Ahmad Hafiz Septianto selaku staf operasional PT Brantas Abib Raya, kontraktor yang melaksanakan proyek milik Dinas Sumber Daya Air Dinas SDA DKI Jakarta. Untuk progres spoon pile kita di sini udah alhamdulillah 100% ya. Jadi sisa pekerjaan kami tinggal yang bagian capping beam saja. Jadi untuk yang kita berdiri ini salah satu capping beam yang sudah selesai. Jadi kita membagi segmental kita jadi 24 segmen ya. 24 segmen itu per segmen kurang lebih 50 meter. Jadi dari total 24 segmen ini progres kita masih di 19 segmen. Jadi kurang lebih itu progres kita di 82%. Target kita dari capping beam ini kurang lebih paling penyelesaiannya di pertengahan November. Sobat Jelajah Jakarta, inilah ujung proyek tanggul NCICD di belakang pabrik Asahi Mas Ancol Barat, Jakarta Utara. Kenapa kok ujung ini dikerjakannya di akhir proyek yang hampir selesai? Jadi begini Sobat Jelajah Jakarta penjelasannya. Lokasi di ujung ini menjadi pintu masuk saat lifting atau penurunan spoon pile. Jadi kalau lokasi ini lebih dulu ditutup, maka akses lifting spoon pile jadi sulit, ya nggak? Menurut Mas Hafiz, lokasinya yang disebut sebagai segmental 23 dan 24 ini masih melakukan pekerjaan pembuatan siku di tepi spoon pile. Lalu selanjutnya nanti melakukan pembesian dalam rangka pembangunan capping beam. Nah, jadi posisi kita ini berada di ujung ya, atau kita kalau di proyek kami bisa membahas menggunakan segmental ya. Kalau di sini kita posisinya segmental 23 dan 24. Jadi ini ujung dari nanti pekerjaan capping beam kami. Nah, untuk progres site ini di ujung kita baru untuk pemasangan siku ya. Siku ini gunakan untuk nanti penggunaan platform supaya apa distribusi pembesian yang kita sudah lihat tadi itu bisa maksimal ditaruhkan untuk pengerjaan capping beam selanjutnya. Sobat Jelajah Jakarta, dalam pembangunan capping beam dibutuhkan besi-besi yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, di proyek tanggul NCICD ini saya diajak Mas Hafiz melihat lokasi fabrikasi dan stockyard ini. Ya, jadi ini kita lagi ada di tempat fabrikasi dengan stockyard kami. Untuk di sini kita posisi untuk menaruhkan hasil-hasil dari fabrikasi besi kami. Jadi di sini sebelum kita distribusikan, kita harus melakukan fabrikasi terlebih dahulu terhadap besi-besi yang akan kita distribusikan. Jadi kalau di sebelah sini ada hasil fabrikasi dari sisi tengah ya. Sisi tengah ini potongannya 1,8 meter. Jadi nanti dari atas laut sini, di tengahnya pun ada pembentangan dari sisi tengah, itu sepanjang 1,8 meter. Jadi ini untuk areanya, sedangkan yang sebelah ini adalah besi lonjoran yang sebelum difabrikasi. Sebelum ini kita tarik dulu, baru nanti dilakukan pemotongan. Untuk di sebelah sini, ini merupakan area fabrikasinya. Dengan di sini area bending mesin. Jadi untuk yang di sebelah sini ini merupakan hasil dari fabrikasi yang sudah selesai, yaitu dari fabrikasi pile head treatment atau PHT. Jadi sebelum kita melakukan struktur capping beam ini, di antara dengan struktur tiang pancang dengan struktur capping beam itu adanya namanya pile head treatment atau PHT. Jadi dari struktur ini terdiri dari besi D25. Sedangkan untuk yang lingkaran ini kita menggunakan besi spiral dari D19.
Jadi yang tadi sudah dilihat itu ada salah satu mesin untuk membuat bending dari spiral ini. Kemudian baru kita membuat fabrikasi dari yang D25 ini. Dari capping beam itu terdiri dari 3. Ada sisi darat, sisi laut, dengan sisi tengah. Jadi untuk yang bisa dilihat ini untuk hasil fabrikasi yang untuk sisi darat. Jadi untuk sisi darat ini potongannya itu 395, sedangkan di sebelah sini ada sisi laut. Sisi laut ini potongannya 295. Jadi kurang lebih baru ada 2 fabrikasi, hasil fabrikasi. Nanti dilanjutkan dengan potongan sisi tengah yaitu 18 meter. Sebelum penginstalan PHT atau PHT treatment tadi, ini kita melakukan proses namanya pembubukan besi tiang pancang ya. Jadi kurang lebih nanti kita sesuaikan elevasinya, kurang lebih dapat di elevasi 1,5. Jadi nanti dengan adanya PHT ini kita taruhkan penginstalan di sebelah sana, nanti tinggal pengecorannya dan pengikatan mereka terhadap dengan capping beam. Sobat Jelajah Jakarta, saya kemudian diajak Mas Hafiz untuk melihat pekerjaan yang ada di tengah ini, di mana para pekerja sedang melakukan pembesian dalam rangka mempersiapkan pembangunan capping beam. Jadi untuk yang bisa dilihat sini, kita lagi on progress ya, pembesian capping beam. Jadi kurang lebih ini progresnya masih di sekitar 80-85%. Jadi kondisinya sekarang lagi pemasangan besi juga, lagi pengikatan besi juga. Jadi diharapkan ya nanti dari hasil fabrikasi ini bisa membantu langsung untuk pengerjaan. Sebelum adanya pembesian capping beam, kita memasang dulu, menginstal ada namanya pile head treatment. Jatuhnya struktur pengikat antara dari tiang pancang dengan capping beam. Untuk pile head treatment ini kita menggunakan besi D25, sedangkan ada spiralnya pun juga itu kami menggunakan D19. Sobat Jelajah Jakarta, pekerjaan terakhir di proyek tanggul NCICD milik Dinas SDA Jakarta yang dikerjakan oleh PT Berantas Abi Praya ini ada di lokasi ini. Lokasi yang masuk ke segmen 21 ini berada di sisi pantai Marina Ancol, Jakarta Utara. Di sini merupakan sisi ujung ya, sisi terakhir dari sisi Marina. Jadi di sini tinggal sisa 2 segmen lagi pengerjaan kami. Untuk di segmen 21 ini tinggal pengecoran saja, sedangkan yang sisi ujung itu merupakan segmen 22. Jadi progresnya masih di pembesian sekitar 85% untuk menutupi sebelum kita pengecoran. Sobat Jelajah Jakarta, saat berada di segmen 21 ini, saya sempat melihat ada 2 pekerja sedang menarik ponton yang dinaiki oleh seorang pekerja lain. Saya sempat penasaran mereka ini sedang apa ya? Apakah lagi main perahu-perahuan? Ternyata bukan. Para pekerja ini itu membantu ngelangsir ya dari darat ke arah pekerjaan segmen yang di ujung. Jadi kita menggunakan ponton, jadi dari ponton itu kita langsirkan besi-besi itu dari sisi ujung ke sana ke arah ujung sana. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke proyek tanggul NCICD di Ancol Barat, sisi pabrik kaca PT Asahi Mas sampai dengan ujung pantai Marina Ancol, Jakarta Utara ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tentu saja proyek milik Dinas SDA DKI Jakarta ini bermanfaat untuk meminimalisir dampak trop yang sebelumnya setiap tahun menghantui daerah pesisir utara ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.